Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengolahan sampah dan limbah B3. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Isamul Ayadi Akmal, NIM 19191011045. Yang kedua ada Dwi Imam Sahroni Baji, NIM 1919110201033. Dan yang ketiga ada Rivaldo Pratama Jodi dengan NIM 1919110201036. Selanjutnya, hal yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, permasalahan, ketiga pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. Latar belakang dari pengolahan sampah dan limbah B3 yang kami bahas, yang pertama adalah manajemen pengolahan sampah yang belum teratur. Yang kedua, proses pengolahan yang tidak sesuai standar pengolahan. Yang ketiga, pengolahan yang menimbulkan pencemaran baru, seperti halnya yang dikatakan pada poin kedua, yaitu pengolahan yang tidak sesuai standar maka akan menimbulkan pencemaran baru. Yang keempat, kurangnya teknologi yang mutakhir. Hal ini akan menyebabkan sisa-sisa dari limbah dan sampah yang diolah masih belum sempurna untuk dihancurkan. Yang kelima, regulasi kebijakan undang-undang yang masih banyak diakali oleh beberapa oknum, khususnya dalam bidang industri. Karena dalam hal ini pengolahan sampah dan limbah B3 sendiri juga membutuhkan biaya yang tidak murah. Pengertian sampah. Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan manusia yang bersifat padat. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa sampah itu sesuatu yang tidak digunakan lagi sesuai dengan fungsi yang sebelumnya, dan dalam hal ini lebih ke tidak memiliki fungsi lagi karena merupakan sisa-sisa dari barang yang sebelumnya. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Komponen sistem pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa banyak komponen sistem pengelolaan persampahan. Sistem pengelolaan sampah adalah kumpulan aspek yang saling terintegrasi antara aspek pengelolaan sampah yang berhubungan erat. Secara umum, terdapat 5 aspek dalam pengelolaan sampah. Yang pertama ada aspek hukum, di mana menentukan regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang komponen pengelolaan sampah. Yang kedua ada aspek kelembagaan. Dalam hal ini yang mengatur tentang seperti contohnya organisasi masyarakat dan lain sebagainya yang mengelola sampah. Kemudian ada aspek teknis operasional yang bekerja secara teknis tentang yang terjun langsung tentang cara pengelolaan sampah itu sendiri. Yang kedua adalah aspek pembiayaan. Dalam hal ini untuk mengelola sampah diperlukan pembiayaan seperti halnya transportasi dan juga sistem penyimpanan sampah seperti itu. Dan yang terakhir adalah aspek peran serta masyarakat. Jika semua aspek telah terpenuhi namun aspek peran serta masyarakat tidak dapat dipenuhi, maka pengelolaan sampah tidak akan dilakukan secara maksimal. Dalam hal ini masyarakat adalah komponen utama yang menghasilkan sampah, perlu terjun langsung dalam hal pengelolaan sampah itu sendiri dengan terintegrasi dengan seluruh aspek-aspek yang ada. Konsep zero waste dalam pengelolaan sampah permukiman. Zero waste yaitu merupakan konsep pengelolaan sampah yang mengintegrasikan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan pengelolaan sedekat mungkin dengan sumbernya. Manfaat zero waste. Ada 3 manfaat yang kami paparkan di sini. Yang pertama adalah mengurangi ketergantungan terhadap TPA, sampah yang semakin sulit didapatkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di perkotaan. Yang ketiga, terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Teknologi pengelolaan sampah untuk pemanfaatan sampah. Yang pertama adalah reuse. Reuse di sini berarti menggunakan kembali sesuai dengan fungsi yang sebelumnya. Seperti contohnya sampah plastik, sampah kantong plastik, kita tidak langsung membuangnya, namun kita bisa menggunakannya sebagai wadah kantong plastik di kemudian hari. Yang kedua adalah reutilization, yaitu penggunaan kembali namun tidak sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini contohnya seperti contohnya sedotan. Dalam hal ini sedotan fungsi awalnya adalah digunakan untuk sebagai pelengkap dalam minum, untuk alat bantu untuk minum. Namun
Setelah dilakukan recycle dengan reutilization, sedotan ini bisa kita olah menjadi dompet dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah recovery. Recovery di sini adalah kegiatan recycle mendaur ulang untuk merubahnya menjadi bahan baku seperti semula. Contohnya seperti sampah plastik. Nah, ini diolah kembali menjadi biji plastik yang kembali kepada awalnya. Kedua adalah composting. Composting di sini adalah seperti halnya kita membuat pupuk. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan composting. Dalam hal ini, lingkungan menjadi peran utama dalam menentukan keberhasilan dan efisiensi dari composting. Yang kedua adalah kelembapan. Di sini membutuhkan bakteri dan jamur untuk mendukung adanya kegiatan composting sehingga tingkat kelembapan yang tinggi sangat diperlukan. Yang ketiga adalah aerasi. Oksigen yang ada dalam proses juga perlu diperhatikan untuk menunjang efisiensi dari proses composting itu sendiri. Yang keempat juga suhu. Yang kelima ketersediaan nutrisi bagi bakteri dalam proses composting. Dan keenam adalah derajat keasaman. Dan yang ketiga adalah teknologi incineration atau pembakaran. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah primary chamber, di mana hal ini merupakan pembakaran yang tidak maksimal sehingga masih mensisakan bekas-bekas yang limbah yang masih belum terbakar secara optimal. Setelah itu, primary chamber akan dilanjutkan kepada secondary chamber. Dalam hal ini, limbah-limbah yang tersisa dari primary chamber akan dibakar secara optimal sehingga diharapkan sampah dan juga limbah yang tersisa itu diminimalisir. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.